launching AI Center of Excellence atau AICOE dari Telkom Group ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam tentunya mendukung mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dengan memanfaatkan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lanjut soal inovasi terbaru dari PT Telkom Indonesia ini sudah bergabung dengan kami, yakni Pak Faisal Rohmat Jumadi, Direktur IT Digital PT Telkom Indonesia. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okto. Pak Faisal, menarik nih, baru saja kan PT Telkom Indonesia itu meluncurkan inovasi terbaru, itu tadi ya Pak ya, AICOE. Nah, gimana perhelatan batik ini jadi momen untuk peluncuran dari inovasi tersebut? Betul, jadi sebetulnya hari ini semua technology provider atau service provider itu bicara tentang AI. Jadi semua solusi hari ini, apakah itu infrastructure as a service, platform as a service, maupun software as a service, semua bicara diperkaya dengan AI. Nah, kebetulan batik ini kan international event gitu ya, yang dihadiri lebih dari 1.700 global partner gitu ya, dari seluruh dunia dan dari berbagai industri. Saya sebut tadi, ada yang technology provider, ada yang service provider, ada yang infrastructure provider, dan seterusnya. Nah, ini sehingga inilah kesempatan kami Telkom untuk declare gitu ya, bahwa Telkom sudah siap untuk mendeliver AI ya, untuk any solution, baik itu infrastructure as a service, platform as a service, maupun software as a service. Dan event ini karena dihadiri oleh perusahaan dari seluruh dunia, jadi ya ini kesempatan kita yang baik. Oke, ini kesempatan dan AI juga semakin berkembang ya Pak di Indonesia. Nah, tapi dari alasan-alasan tersebut, apa sih Pak sebetulnya tujuan utamanya dari Telkom itu meluncurkan AI Center of Excellence itu, dan bisa dijelaskan apa soal 4 pilarnya AICOE itu? Betul, jadi gini, AI itu tidak hanya soal solusi teknologi ya, tapi ini juga terkait dengan edukasi. Jadi tidak banyak perusahaan itu sebenarnya paham tentang AI. Apa sih AI itu ya? Memang sekarang AI jadi buzzword gitu ya. Dan orang kenalnya AI itu ya ChatGPT, DeepSeek gitu kan, lama dan seterusnya gitu. Tapi sebetulnya AI itu much more than that. Itu hanya potongan kecil dari AI. Makanya kenapa kita harus melakukan edukasi pada masyarakat. Makanya terus akhirnya kita berpikir, oke, kita harus bikin Center of Excellence di mana masyarakat, terutama pengusaha ya, perusahaan-perusahaan belajar tentang AI. Nah, jadi kita punya 2 approach nih. Kita sebut Phygital, ya, Physical and Digital Centers gitu. Jadi membuat pusat-pusat pembelajaran edukasi, baik itu secara fisik yang nanti ya tersebar di 9 kota besar dulu ya, karena ini target marketnya kan perusahaan dulu nih yang kita edukasi ya, supaya perusahaan besar, perusahaan menengah maupun UMKM bisa belajar tentang solusi AI yang bisa meningkatkan produktivitas mereka. Nah, gitu yang pertama gitu. Nah, yang satu nanti kita punya digital experience untuk solusi AI itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu, makanya terus kita sebut the Center of Excellence. Karena kata center itu kan berkonotasi dengan physical ya, dengan lokasi gitu. Jadi kita punya tadi physical location and digital collaboration. Itulah yang kita sebut dengan AI Center of Excellence. Oke, nah 4 pilarnya itu apa sih Pak sebutnya? Jadi gini, 4 pilar AI ini saat kita dalam mendeliver solusi AI, kita tidak bisa sendirian Mbak, gitu ya. Kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, karena biasanya customer kalau sudah paham tentang solusi AI, dia maunya cepat deploy. Implementasinya mau cepat. Hari ini minta, kemarin harusnya jadi gitu kan. Jadi saking cepatnya. Maka untuk memberi solusi yang cepat, kita harus berkolaborasi dengan semua pihak yang bisa melengkapi solusi AI-nya Telkom. Kampus itu penting ya. Jadi pihak kampus ini penting kita ajak ya. Kemudian kita harus pihak-pihak swasta gitu ya. Jadi private sector yang punya kompetensi di bidang AI. Apakah itu tadi teknologi provider, apakah itu sistem integrator, atau itu implementer AI, atau pemilik platform AI. Nah ini the second
di second pihak yang paling penting. Kalau kampus tadi kenapa? Karena setiap kampus apalagi teknologi kampus itu selalu punya innovation research center, innovation center, product center. Itu semua kampus seperti itu. Jadi, nah gini, riset AI banyak di kampus. Yang masih jadi research, belum jadi produk. Nah ini yang kita ajak kerjasama, nanti kita jadikan produk. Yang kedua tadi pihak swasta, pihak teknologi provider. Kemudian yang ketiga kita harus punya play court ya. Bagaimana startup yang tertarik di bidang AI, dia bisa membuat solusi-solusi AI yang spesifik unik. Maka harus ada infrastruktur AI kita sediakan ya, GPU as a service ya. Dan nanti kita beri kesempatan mereka memanfaatkan infrastruktur Telkom, GPU Telkom untuk melakukan inovasi-inovasi baru, terutama startup anak-anak muda yang cinta gitu ya. Nah, yang terakhir AI Connect. Nah, inilah yang disebut dengan AI Connect tadi, yang hub tadi ya. Jadi kita akan bikin kayak AI hub di 9 kota tadi. Untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi pengusaha, kemudian connect dengan tadi startup yang ingin belajar juga, connect dengan teknologi provider, connect dengan kampus. Karena kan kampus tersebar di seluruh Indonesia. Jadi 4 itulah yang akan kita kolaborasikan bersama Telkom. Artinya memang ada terbangun ekosistem yang kolaboratif di situ ya Pak ya. Oke. Nah itu sangat bagus. Kolaboratif ekosistem. Keren. Itu memang begitu. Oke Pak. Nah itu kan tadi secara umum lah ya Pak ya. Nah kalau AI COE ini mendukung digitalisasi pemerintahan dan transformasi industri di Indonesia, ini perannya seberapa Pak? Betul. Jadi gini, seperti saya bilang tadi ya. Jadi target utama kita adalah korporasi. Apakah itu swasta, apakah itu BUMN, ya, state owned enterprise, itu korporasi, kemudian itu yang besar ya. Kemudian UMKM. Ya ini karena sekarang juga UMKM kita harus lebih produktif dengan buatan AI. Itu segmen kedua. Segmen ketiga government. Ini penting sekali ya, karena government yang tidak memanfaatkan AI, maka tentu tidak akan nanti kalah produktif dengan pemerintahan yang lainnya di negara lain gitu ya. Di government ini sangat unik ya, terutama administrasi dan birokrasi. Bagaimana administrasi dan birokrasi pemerintahan itu kita lengkapi dengan AI sehingga membuat keputusannya lebih cepat ya. Tapi juga komprehensif ya, dengan jadi kan kalau pemerintah itu bukan hanya soal cepat, tepat dan komprehensif ya, sehingga tidak ada yang miss ketika melihat peraturan-peraturan. Itu harus komprehensif ya, nggak bisa melihat satu. Jadi itulah 3 segmen besar yang ingin kita bantu dengan memanfaatkan AI. Kira-kira gitu. Efektif lah ya Pak. Ya betul. Oke, nah Pak ini soal AI Big Box. Nah sejauh ini capaian dari AI Big Box itu sendiri sebagai produk unggulan seperti apa Pak? Jadi gini, AI Big Box ini brand ya. Brand. Jadi The Center of Excellence AI Telkom ini harus dikasih nama lah. Nah, namanya AI Big Box gitu ya. Kenapa kita pilih AI Big Box? Sebetulnya AI research kita itu sudah mulai tahun 2018. Jadi sejak 7 tahun yang lalu Telkom itu sudah melakukan research AI gitu. Dan menghasilkan lebih dari 52 use case. Yang digunakan lebih dari 100 perusahaan dan pemerintah gitu ya. Nah, waktu itu namanya bukan AI ya. Ada data analitik, data prediktif, machine learning, itu solusi-solusi yang use case saya sebut tadi. Nah, waktu itu namanya adalah Big Box Solution. Nah, sekarang semua itu ternyata kalau kita pelajari AI itu adalah fundamentalnya menuju AI. Makanya sekarang Big Box kita transform menjadi AI Big Box. Jadi solusi tidak hanya data analitik, data prediktif, machine learning, agentic. Nah, sekarang mau ngomong agentic AI. Nah, itu makanya kenapa kita transform menjadi AI Big Box. Jadi AI Big Box itu istilahnya brand name untuk AI solutionnya Telkom. Ya, solusinya ada dalam satu box ya Pak ya? Yes, dalam satu box. You can find anything. Solution in one box. Gitu kira-kira seperti. Oke, nah bagaimana Pak Faisal, Telkom ini memastikan bahwa perkembangan AI-nya ini juga bisa membawa kapabilitas talenta lokal Pak. Jadi yang jadi pemain utamanya dalam perkembangan AI. Gimana Telkom memposisikan diri dalam ekosistem di Indonesia itu kan? Itu tadi ya. Jadi kami Telkom memberikan solusi tidak mungkin sendirian.
karena AI ini membutuhkan jumlah talent yang sangat besar dengan berbagai spesifikasi ya. Jadi tiap AI ini kan nama besar ya, tapi di dalamnya itu membutuhkan banyak sekali talent dengan berbagai jenis developer aja macam-macam ya. Developer teknologi A dengan B dengan C nggak sama. Kemudian kalau misalkan GPU merek A, merek B, merek C juga beda lagi kebutuhan talentnya, sehingga Telkom merangkul semua pihak untuk berkolaborasi tadi ya, membentuk ekosistem AI yang otomatis menyediakan talentnya sesuai dengan spesifikasi dari teknologinya gitu. Jadi kita terus terang aja nanti juga termasuk bagaimana tadi ya saya bilang untuk mengedukasi perusahaan atau pemerintah, tentu perlu talent juga kan nggak bisa hanya harus paham benar gitu di 9 lokasi. Dan nanti kita juga siapkan talent AI dari Telkom dan partner. Nah ini untuk melakukan edukasi pada target segmen yang saya sebut. Nah, oleh sebab itu ini memang penting di acara ini sebetulnya kita nanti mengajak para partner AI untuk mengisi The Center of Excellence AI Telkom yang ada di 9 lokasi itu. Jadi mereka bisa display produk AI-nya atau solusi AI yang sudah pernah dilakukan oleh para mitra, kita tayangkan di sana. Nah, kita sediakan talentnya untuk melakukan edukasi sehingga di sana nanti akan orang datang jadi tercerahkan gitu ya, enlightening karena oh iya ternyata AI seperti ini, kira-kira seperti itu. Ada trickle down effect-nya ya Pak ya? Oh ya, otomatis ya. Talent AI hari ini milenial lah ya. Ini satu Gen Z gitu ya Pak ya? Exactly. Jadi hari ini 90% talent AI itu anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang punya keinginan belajar, punya keinginan maju. Itulah yang kita ajak bersama-sama untuk tadi memperkaya, enriching AI Big Box tadi. Oke, luar biasa. Semoga semakin berkembang ya Pak ya, Ya. ICOI-nya itu. Terima kasih Pak Faisal Rohmat Jumadi, Direktur IT Digital PT Telkom Indonesia atas perbincangannya soal peluncuran inovasi terbarunya PT Telkom Indonesia nih ICOI. Semoga bisa menjadi strategi juga ya Pak ya untuk bisa memimpin dalam industri telekomunikasi Indonesia, dan semoga ICOI ini tidak hanya bermanfaat buat pemerintahnya tapi juga masyarakat ya Pak ya. Terima kasih Pak Faisal. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kedua itu kebijakan kami dengan Pak Faisal Rohmat Jumadi terkait dengan AICOE. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya mungkin bisa dicari juga ya Pak ya, gitu ya, informasi lebih lengkap di Telkom. Dan saudara, sampai jumpa lagi, kami lanjutkan usai jeda.